Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, tapi jangan lupa ya, nanti subuh jam 1 malam kita akan ada FOMC meeting minutes ya. Jadi sekali lagi jam 1 subuh kita akan ada FOMC meeting minutes. Nah, ini tentunya berpotensi untuk membuat market bergejolak ya, apalagi kalau statement-statementnya jelas dovish or hawkish gitu ya. Karena belakangan kan cenderung sama tuh ya, belum ada perubahan, sama lagi. Nah, kita sekarang sudah mendekati ke bulan Juni ya. Di bulan Juni ya banyak yang berharap di Juni ini the Fed akan lebih dovish begitu. Tapi ya baik lagi, kita nggak pernah bisa tahu, kita bukan cucunya Bang Jerome ya. Jadi kita jangan nebak-nebak begitu ya. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa. Kalau hasil lebih dovish ya, mungkin keluar kata-kata QT harus dihentikan ya, atau mungkin the Fed mempertimbangkan untuk melakukan pemotongan suku bunga bank. Nah, itu dovish ya. Ya kalau hawkish otomatis tinggal kebalikannya ya. Misalkan the Fed ngomong inflasi masih belum terkontrol, apalagi kalau dia ngomongin tarif ya. Tarif ini masih menjadi resiko yang besar, bisa membuat market makin parah inflasinya, bisa nggak kontrol. Nah, statement-statement seperti itu adalah statement yang hawkish dan bisa membuat market terjun payung lagi begitu. So, ya tinggal kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa ya. Sekali lagi, ini bukanlah ini bukan lo jadi bola ya. Jangan sampai kalian jadi tebak-tebakan, wah nanti Jerome pasti dovish, enggak Jerome pasti hawkish. Jangan ya. Itu nggak ada bedanya sama lo jadi bola. Ya, jadi justru kalau gue pribadi akan menghindari jam rawan ini. Jadi buat lo yang punya posisi future, sudah mau tidur atau udah deket-deket yang tukang begadang nih mungkin ya, udah deket-deket ke jam 1, nah ya boleh pertimbangkan untuk tutup posisi buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL gitu ya. Oke, kita lihat dulu aja ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini ya. Ya masih belum kemana-mana sih ya, masih lack in volatility sebenarnya dalam hari ini ya. Di sini saja. Ya kita masih belum tahu apakah ini jadi masa-masa untuk konsolidasi atau malah the start of a lower high. We don't know ya. So we'll have to see ke depannya seperti apa, dan ya kalau sampai membuat ini jadi lower high biasanya kan bisa mengundang lower low. Nah, lower low ini kalau sampai dia daily close di bawah dari 107.264 gitu ya. Nah, semoga MA20 bisa nahan gitu sih ya. Kalau sampai koreksi ke situ itu juga karena mungkin saja ini hanya konsolidasi dan dijemput begitu ya. Dijemput sampai MA20 maksudnya ya. Oke. Next kita akan lihat dulu ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya, mulai ada rally ya. Tetapi kemarin daily close di bawah dari MA50. Artinya ini para pecinta alts mulai ada perlawanan. Tetapi ya gue ingatkan lagi ya, ini balance sheet masih datanya ya, sebentar, balance sheetnya kehapus. Oke, nah kita bisa di sini balance sheetnya itu masih lanjut turun ya. Jadi QT masih berlangsung. Tadinya kan ada harapan di sini ya, banyak desas-desus ini akan mulai netral begitu ya. Ternyata enggak, dibanting lagi ya. Nah, setelah dibanting lagi lo bisa lihat sendiri menguat kan. Ya udah, jadi itu aja sih gue ingetinnya ya. Tetap keep it 70-30 or 60-40. Begitu. At max 60-40 ya. Tentunya 40% yang alts ya. Jangan kebalik, jangan 60-nya alts BTC 40. Kalau kayak gitu susah ya. Yaudah gitu aja sih ya. Dan please jangan mau kemakan lagi dengan jualan altcoin season. Kalau gue perhatiin sih ya, sekarang orang udah mulai rada mual ngedengarnya. Apa sih altcoin season lagi, altcoin season ya? Mana masih belum ada nih pertandanya gitu ya. Ya bagus kalau seperti itu ya. Jadi nggak kayak waktu dulu. Itu di sini kan banyak sekali yang kemakan dengan omongan dukun nih, terutama di sini nih. Kuartal 4 sampai kuartal 1 awal di 2024 lah gitu, di Januari lah mungkin ya. Wah, di masa-masa situ masih banyak sekali yang kemakan dengan narasi altcoin season. Nah, rata-rata yang sampai sekarang masih merah-merona tuh gara-gara di sini ya. Jadi kebayang nih ya, udah bulan Mei, berarti udah berapa bulan tuh ya? Udah 5 bulan masih belum recovery juga. Ya, that's the consequence ya buat lu yang gila-gilaan di altcoin ya. Wah, berharap bisa nyolong ayam, bisa duluan begitu ya. Bisa nyolong ayam, bisa duluan. Jadi nggak usah nunggu-nunggu dulu biar nanti profitnya bisa maksimum ya, bisa 100x. Yang ada bukan 100x, malah minus besar gitu ya. Ingat, janji manis itu cuma hanya sekedar di mulut saja ya. Saat udah nggak kejadian tidak ada pertanggungjawabannya. Mending cuma tidak ada pertanggungjawaban. Kadang-kadang lu mah di gaslight ya. Jadi hati-hati dengan apa yang lu dengar di sosmed.
maupun apapun juga ya. Harus lo dicek lagi dan dicek lagi ya. Next, langsung aja ke komen yang pertama dari William Cahyo Pratama. Mak, sejak saya di CA, saya mampu mengembalikan minus saya saat all in di Sol di awal belajar kripto berkat video YouTube Mak Toshi mungkin ya. Saya sering pakai DCA. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Jadi bisa dibenerin ya asalkan nggak ngeyel begitu ya. 70-30 DCA dicicil ya, jangan all in begitu. Karena ya all in ya sering kali berujung ke sport jantung begitu ya. Oke, mantap. Happy dengarnya ya, dari minus pelan-pelan jadi profitable lagi ya. Next dari YouTubean Tokai. Oke lah, itu ya. Bang, gue newbie dan pengen belajar all about crypto. Gue cuma mau invest awalnya, tapi bisalah coba-coba pengen trading juga. Tapi porsi dana invest dan 10-90 gede di invest. Oke, berarti 10% untuk futures lah begitu mungkin ya. Gue lihat banyak channel YouTube ini itu. Bagus sih, tapi pasti ada member buat full akses lah dan lain-lain. Gue amazed aja sama nih channel yang murni kasih info tanpa buka kelas. Sebenarnya kalaupun buka kelas juga nggak apa-apa kok bang, buat support abangnya juga. Tapi nggak usah dibedain antara member dan non-member. Berhubungan sekarang nggak ada member, apa yang dikasih ya gue pakein referralnya. Thank you ya. Gue lebih cocok di sini karena pendekatannya bukan yang terlalu menjanjikan ini itu, tapi pakai fakta chart, news dan lain-lain, bukan BIM salah BIM. Salam kenal dan salam sehat salam sehat selalu dan makin cuan. Terima kasih. By the way, BTC tembus 200. Buka topeng dong bang. Waduh, nggak deh ya. Justru that's one of the point ya, kenapa gue pakai topeng itu supaya tidak ada cara seperti ini. Oh lihat nih ya, gue pakai jam ini, gue pakai mobil ini, rumah gue di sini ya, maka gue lebih benar karena gue kaya, atau lu tahu siapa gue. Gue nggak mau jualan gitu. Gue mau ya lu lihat aja data yang gue kasih berdasarkan fakta nggak. Kalau berdasarkan fakta ya ikutin, kalau nggak ya nggak begitu. Gue nggak mau jualan flexing lifestyle bullshit begitu ya. Jadi enggak lah ya. Gua sih topeng masih tetap akan dipakai terus dan justru menjadi ini ya, jadi ciri khas juga menurut gua ya. Nah, sekali lagi thank you ya buat penggunaan referralnya ya. Kita sudah sering bahas di TCI, memang gua sengaja dari awal tuh nggak mau bikin namanya grup-grup berbayar begitu karena pertama memberatkan member, memberatkan keluarga TCI. Gua nggak mau seperti itu ya. Dan karena banyaknya keluarga TCI itu dari korban dukun begitu, dari grup-grup berbayar minus gitu ya, pengen pelan-pelan recovery. Nah banyak yang kesini dan puji Tuhan udah cukup banyak juga yang recovery ya, dari minus jadi pelan-pelan profit begitu ya. Nah jadi ya gue nggak mau lu udah kena minus di tempat lain, nah di sini harus bayar lagi, gue nggak mau ya. Jadi gue pengen semuanya gratis dan ya tapi balik lagi at the end of the day harus mau konsisten, karena kalau yang nggak konsisten ya nggak kemana juga. Banyak kok orang yang juga di waktu masa-masa hancur di 2024 gitu ya, banyak yang kena juga tuh ya, jebakan dukun tuh, dibilang altcoin season ya kan. Ada dulu tuh ya yang ngetok-ngetok ya, saya udah kayak kemerdekaan aja ya. Oh apa namanya, saya resmikan ya, kita buka nih altcoin season. Altcoin season nggak peduli sama apalah, sama statement dia begitu kan ya. Jadi ya enggak lah, gue memang pengen semuanya itu for free. Nah jadi ya benar, cara untuk bisa mendukung TCI bisa dengan lo kirim lagi ya link mengenai TCI ke teman-teman terdekat lo, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Kayak lo bisa lihat kan di sesi pertama gue biasanya charting ya pakai March X ya, sementara di sesi kedua kita biasa pakai Wallby. Nah itu adalah sponsor kita ya. Nah kenapa kok take sponsor? Tujuannya apa? Supaya kalian bisa ya nggak perlu bayar apapun begitu. Karena gini ya, tetap ya kita punya YouTube channel itu tetap ada overhead cost-nya. Nah itu gimana biar bisa ketutup ya, dengan cara itu, dengan cara kita partnership dengan berbagai macam exchanger. Nah cara membantunya ya salah satunya adalah dengan yaitu link referral. Jadi sekali lagi thank you ya. Mantap. Next dari caraku pemula yang cari ilmu dasarnya sampai ke konten 2 tahun lalu. Mantap ya. Haus dengan ilmu berarti ya. Nice. Next dari 83 channel. Ada bang, bandar James Wynn cut loss 1 miliar US dollars, bahkan sekelas bandar dimakan bandar lain. Yes ya. Ini konteksnya tuh kemarin gue sempat ngebahas mengenai on-chain ya. Di Indonesia ini mungkin kayaknya ya di Indonesia tuh ada kayak kultus
penyembahan bandar begitu kayaknya kalau gue perhatiin ya. Wah, bandar ya. Semua pokoknya bandar yang atur, bandar yang selalu menang. Enggak. Nih buktinya ya, nih ya, si James Wynn gue sempat lihat juga di Twitter ya. Mati kan 1 miliar USD loh gitu ya. Ya jadi lagi-lagi ya, jangan sampai kita itu kena kultus bandar maupun gini, kultus wah orang kaya pasti benar. Enggak ya, banyak juga orang kaya yang salah mulu. Banyak kok tuh. Banyak yang tahu tuh bekas bekas yang kena dukun tuh pada tahu tuh. Rata-rata orang kaya tuh yang menjerumuskannya begitu kan. Jadi ya apa namanya, hati-hatilah, hati-hati dan kita harus sadar benar tidak ada orang yang bisa 100% mengontrol market. Nggak bisa ya. Jadi ya janganlah mau dengar kalau ada orang yang bilang, wah gue win rate 100%, gue tinggal jentikin tangan, jentikin jari, langsung market bisa up atau down sesuai keinginan gue. Itu bullshit ya. Tetap. Next, wah thank you, ada super thanks dari Dwi Sensha ya. Jadi kan kita sudah bahas tadi ya, kita tidak ada grup berbayar, tidak ada VIP channel sama sekali ya. Jadi semuanya for free. Jadi super thanks seperti ini sangat membantu dan juga yang menggunakan link referral kita sangat membantu sekali ya. Sekali lagi thank you. Next dari Fuad Fahrudin. Makasih info harian X hariannya mungkin ya. Hariannya kok sehat selalu ya. Bangga saya di sini gratis, nggak ada kelas dan bertujuan edukasi baik. Thank you ya. Memang tujuannya buat edukasi. Mantap. Next dari Imam Wahyudi. Padahal aku ngikutin Matoshi pada 2022. Waktu itu masuk kripto langsung H-bar. AXS tuh XC mungkin ya. ACH apalagi ACH ya. Full altcoin lah pokoknya ya. Untung harga hampir mendekati bottom. Cuma Luna yang rungkat 700.000. Oh iya itu Luna ancur-ancuran ya. Kayaknya ya ini Luna sih di masanya ancur banget ya. Karena kalau di 2022 kayaknya waktu lagi pucuk-pucuknya jangan-jangan ya. Sampai sekarang masih H-bar, Koti, sama apa ini? Meiria, ini nggak tahu apa nih ya. Tak tunggu sampai akhir tahun mau menyelesaikan satu season atau satu cycle ya. Baru tahun depan sampai 70-30 BTC alts ya. Memang paling benar kata Matoshi, lebih aman dan tenang. Yes ya. 70-30 itu bikin enak, tidur nyenyak begitu ya. Ya ujung-ujungnya udah banyak kok yang merasakan ya. Tadinya semuanya altcoins, merah merona, dibikin 70-30, sekarang jadi nggak stres gitu ya. Dan trading, investing kalau udah stres itu udah nggak bener. Karena kalau udah stres pasti bawaannya bukan pakai logika tapi pakai perasaan ya. Ada yang kelewat nggak tadi? Oke, next. Dari Rikonaru, Siang Kotoshi, mau tanya dong, akhir-akhir ini saya lagi tertarik dengan staking ya. Dan ternyata saat saya menstakingkan aset saya, aset itu ditaruh di blockchain tersebut sehingga keluar dari porto saya. Dan itu membuat rasio BTC alt saya berubah. Pertanyaannya, kalau saya stakingkan porsi alt saya jadi berkurang, apa boleh ditambah lagi sampai sesuai rasio yang disarankan? Sebelum staking 60-40, setelah staking 70-30. Saya mau tambah lagi alt jadi 60-40 lagi. Terima kasih kok, semoga bisa menjawab dan mewakilkan teman-teman yang tertarik dengan staking seperti saya. Enggak, tetap dihitung sama begitu. Walaupun jadi kayak ketarik dari porto spot lu, enggak, lu tetap hitung. Lu hitung sama yang lagi di stakingkan. Karena setelah lu cabut dari stakingnya kan tetap balik ke porto lu. Begitu. Jadi hati-hati ya. Walaupun lu staking kan tetap hitung rasio harus tetap 70-30 atau paling tingginya 60-40 ya. Sehingga kan lu bilang nih sebelum staking 60-40, setelah staking jadi 70-30 kan. Nah nggak bisa, tetap lu hitung walaupun kasarnya kayak keluar dari porto spot, tapi tetap lu hitung harus maksimum di 60-40 begitu ya. Next dari Sakuhantano. Bang SOP TP Bang Toshi kan di atas Bollinger Band. Bila nggak kejadian bila nggak kejadian tapi langsung turun atau dump gimana dong bang? Nyesel dong bang nggak TP? Oh nggak nyesel dong, karena itu alasannya kita punya SOP ya. God bless you always Bang Toshi. Jadi sekali lagi ya, kita jangan sampai pernah nyesel ya kalau misalkan kita belum core SOP TP terus market ternyata turun. Ya itu artinya apa? Ya udah memang belum waktunya TP saja begitu ya. Nah kita tuh ini bahaya kalau kita misalkan market turun dulu nih, tahu gitu TP dulu. Jangan punya perasaan seperti itu ya. Kita TP bukan karena kita tahu akan kedepannya pasti turun. Nggak akan ada pernah tahu kapan turunnya. Begitu ya. Orang mau berbusa mulutnya pun, mau dia sambil kayang berbusa pun nggak akan tahu kapan persisnya setiap kali akan turun. Begitu. Jadi kalau kita udah punya SOP, ya udah diikuti saja ya. Dan tentunya kita harus cari SOP yang secara statistiknya kuat. Begitu ya. Oke.
Jadi ingat ya, jangan sampai jadi aduh gimana nih nggak keluar SOP-nya nih, jadi gua nggak bisa TP, nyesel nih, jadi turun, tahu gitu TP. Enggak, jangan. Tekan perasaan seperti itu. Awalnya pasti ada ya, saat lu punya SOP, lu mungkin punya perasaan seperti itu. Nanti yang seremnya apa? Lu jadi mempertanyakan terus SOP lu sendiri. Ah, ini SOP kayaknya nggak bener ya, ganti lagi. Salah sedikit ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi, terus ganti. Ujung-ujungnya apa? Pusing sendiri. Begitu ya. Next dari sebentar, kok 2 kali? Ah, ini error nih ya, karena suka gitu. Oke, beres. Itu kurang lebih ya untuk DCWT sesi kedua komennya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari DCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung DCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan sponsor kita untuk hari ini adalah Wallbe. Seperti nggak sudah bisa, ya buat lo yang sudah sering nonton DCWT sesi kedua, kemungkinan besar sih sudah cukup familiar dengan Wallbe ya. Jadi Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures, walaupun ada juga spot, tapi hanya fokus di memes ya. Nah, buat lo yang biasa trading futures, boleh pertimbangkan trading di sini ya. Yang unik di sini adalah mereka itu ada AI agents. Nah, AI agents ini adalah satu AI yang membantu kita untuk ya buka posisi begitu. Yang uniknya di sini adalah sudah ada TP dan SL-nya, jadi sudah terjaga resikonya ya. Nah, tapi itu pun masih bisa kita customize. Misalkan kita pengen yang paling resikonya kecil gitu ya. Nah, boleh pertimbangkan yang ini si Mami, karena si Mami ini low risk dan hanya BTC saja begitu ya. Kalau lu mau sedikit lebih volatile, boleh si Don All. Kalau lu pengen lebih volatile lagi, ada Carlos. Kalau lu mau maksimum volatile ya kayak di sini ada si MC Whale dan ada beberapa lagi juga ya. Jadi bisa disesuaikan dengan risk profile lu masing-masing ya. Nah, keuntungannya itu, lu langsung bisa dapat posisi udah ada TPSL-nya. Nah, kerugiannya apa? Lu nggak dikasih tahu secara logika dari AI-nya seperti apa. Ya, mungkin ya lagi-lagi itu adalah rahasia dari si Wallbe juga ya. Ya, tapi buat lu yang mungkin ngerasa, ah bang, ini gue pengen pakai SOP sendiri bisa di sini ya. Jadi buat lu yang pengen SOP manual pun bisa ya. Buat yang pakai AI juga bisa ya. Nah, yang unik di sini adalah mereka itu ada rebate voucher. Nah, rebate voucher ini biasanya hanya 100 USDT saja ya, tapi bagi lo yang menggunakan kode referral di bawah atau menggunakan kode Toshi Crypto, sekali lagi dengan kode Toshi Crypto akan ada upgrade ya. Dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat yang tertarik untuk mencoba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallbe. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke SUI. Untuk SUI kita bisa lihat di sini posisi long kita kena target TP kemarin ya. Kemarin lusa nyaris tapi nggak kena ya, tapi nggak apa-apa. Ya, setelah retest ketiga di sini dapat juga akhirnya ya. Nah, jadi buat posisi longnya ini keadaannya kemarin itu sudah profit sebesar 5,71%. Tapi kita nggak dapat posisi short ya kemarin karena ya di sini tidak terjadi retest ya. Nyaris tapi tidak terjadi. So ya kita terselamatkan dari cut loss short ya. Jadi penting sekali untuk kita tunggu retest 1, retest 2. Jangan keburu-buru gitu ya. Jadi SOP itu jangan dilanggar. Karena kalau SOP dilanggar terus nanti pusing sendiri gitu ya. Oke, next. Kita ada potensi bisa buka posisi long ya kalau besok daily close dari SUI itu masih di atas dari 3,6729. Kita lihat kalau besok masih di atas ya udah kita bisa limit posisi long, retest kedua ya bisa. Tapi nantilah itu kita aja besok lagi ya. Nah, untuk posisi spotnya karena terjadi reclaim jadi ada perubahan. Buy limitnya ada di angka 3,6729, EMA 200 yang confluence dengan 3,729 dan 3,2476 ya. Next kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano posisi short kita sudah kena target TP karena retest 1, retest 2 di ini ya. Ini sebenarnya asik juga nih Cardano ya. Cardano kan posisi long udah profit di sini ya, retest 1, retest 2. Agresif profit, konservatif profit ya. Buat yang konservatif kan di sini nih. Profit 2,14. Buat yang agresif kemarin itu kena di sini ya, 3,67. Nah, setelah itu kita dapat posisi short lagi karena retest 1, retest 2 dari EMA 20. Nah, posisi shortnya sudah kena target TP hari ini. Jadi asik, atas kena, bawah kena, semua asik ya. Nah, yang buat yang shortnya ini profit sebesar 2%. Nah, buat sekarang kita udah kebuka lagi posisi long. Ini benar-benar super padat ya buat Cardano ya. Long, short, long lagi. Long yang kedua ini sekarang lagi minus ya karena retest 1, retest 2 di angka 0,7572. Kita lihat besok pagi atau jam 1 subuh juga boleh lah lihat ya. Kalau jam 1 subuh ini daily close-nya masih di atau dia masih di bawah lah ya. Boleh pertimbangkan untuk tutup posisi begitu. Ya, atau kalau mau nunggu sampai besok jam 7 pagi juga boleh, tapi ada resiko lebih karena
Bang Jero mau speech ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup futures di Cardano. Untuk posisi longnya otomatis TP-nya jelas ya di angka 0,7784 ya, intinya EMA 20 lah ya. Harus siap-siap juga karena EMA 20 tuh bisa bergerak juga ya. So, ya lu lihat sendiri deh EMA 20-nya di mana ya. Oke, untuk posisi spot ada di angka 0,7572, 0,741105 dan di 0,720996 ya. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP retest 1, retest 2 sudah terjadi di sorry. Nyaris terjadi ya. Retest 1 sudah terjadi di EMA 200. Nah, hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita kalau mau paling konservatif ya di sini ya. Di angka 2,3095 ya. Nah, kalau mau lebih agresif ya boleh pertimbangkan EMA 20. Silakan pertimbangkan sendiri mana yang cocok buat risk profile lo ya. Nah, untuk posisi spotnya ini cukup dekat 3-an ya. Jadi ya lu boleh pilih lah EMA 200, 2,27054 atau di EMA 50 ya. Next ada di angka 2,09361. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa, gue ingatkan lagi ya, 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan mungkin ada sedikit lagi tambahan ya. Jangan lupa nanti subuh ada Bang Jerome jam 1 pagi ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures jangan ditinggal tidur sembarangan ya, karena takutnya ini volatility-nya tidak sesuai dengan harapan lo gitu ya. Oke, yang terakhirnya mungkin salam tabur tuai ya. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.